Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini kami akan menyampaikan tugas kelompok demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebelum kami memulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pariyati, saya akan berperan sebagai supervisor dan Pak Sudiarto Lenugroho akan berperan sebagai coach, serta Bapak Sriono akan berperan sebagai coach. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan pada sesi kali ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak El. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Par. Ya, bagaimana kabarnya Pak El? Kabarnya sehat Bu, puji Tuhan, mantap, penuh semangat. Bu Pariyati gimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Ini Pak El terkait dengan kegiatan coaching yang Bapak lakukan terkait dengan supervisi akademik dengan rekan sejawat Pak El. Ini kira-kira apa Pak yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu. Begitu. Ya. Kira-kira di bagian mana untuk kegiatan mendengarkan aktif ini Pak? Kemampuan Bapak yang ingin Bapak kembangkan? Ya, kalau saya lihat tuh di bagian itu Bu, ada beberapa aspek gitu ya, di mendengarkan aktif itu ada asumsi, ada judgement, ada asosiasi gitu ya. Nah, saya itu terkadang lebih cenderung menasihati gitu ya, lebih sering ngomong daripada mendengarkan. Nah, di bagian asosiasi ini Bu, jadi saya kadang terbawa ingin cerita tentang saya. Nah, itu saya pengen mengembangkan di area itu Bu. Baik Pak. Menurut Bapak itu bagaimana penilaian Bapak eh, terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti Pak? Nah, kalau penilaian saya sendiri, saya rasa saya masih kurang Bu di dalam mendengarkan aktif gitu ya. Jadi saya lebih cenderung ngomong, menasehati, cerita gitu. Padahal seharusnya saya itu harus bisa lebih banyak mendengar gitu ya. Mendengar dari sisi lawan bicara saya begitu. Jadi saya rasa saya masih kurang di area itu begitu. Di area asosiasi itu, di dalam Hmm. kompetensi mendengarkan aktif. Oh ya, baik. Terkait dengan kemampuan mendengarkan aktif pada saat melakukan kegiatan coaching ini yang ingin Bapak kembangkan, ngeten ya Pak Nggih. Baik Pak. Eh, apa kira-kira harapan Bapak dari kegiatan observasi yang kita lakukan bersama ini nanti Pak? Ya, harapannya saya dapat mengasah kemampuan saya, Bu, di dalam praktik coaching, terutama di bagian kompetensi mendengarkan aktif, gitu ya. Saya ingin mengasah keterampilan saya untuk saya bisa mendengarkan secara aktif, gitu ya, daripada saya harus ngomong terus, gitu ya, harus sampai-sampai kadang terlontar menasihat ataupun kadang malah cerita pengalaman juga begitu. Jadi saya lebih Hmm, fokus ke situ ya Bu ya. Harapannya saya bisa menguasai kompetensi mendengarkan aktif dengan baik. ya. Baik Pak El. Berarti dari kegiatan yang saya observasi nanti harapannya Bapak mampu mengembangkan kegiatan kemampuan mendengarkan aktif seperti itu ya Pak ya? Iya Bu Pak. Baik Pak, ini sudah waktunya mungkin Bapak silahkan melakukan kegiatan coaching bersama rekan guru Bapak, nanti saya akan melakukan observasi.
terkait dengan kegiatan yang Bapak lakukan. Seperti itu ya Pak ya. Monggo Pak El. Baik, Bu Bar. Terima kasih waktunya Bu Bar. Selamat siang Pak Sri. Selamat siang, Pak El. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sriono? Alhamdulillah baik, Pak El. Ya, Pak El sendiri sudah gimana? observasi. Saya baik Pak. Ini penuh semangat nih bertemu dengan Pak Sriono ini ya. Iya, Pak. Jangan Kelihatan, Pak. sudah iya, jangan sudah observasi nih Pak Sriono nih ya. Perasaannya gimana Pak Sri? Sudah selesai observasi? Alhamdulillah senang, Bapak. Senang ya, sudah Iya, Pak. terlewati observasinya gitu. Baik Pak Sriono, terima kasih Pak Sriono sudah hadir. Mari silakan duduk Pak Sriono. Kita akan pakai waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk kita diskusi terkait pembelajaran yang sudah Pak Sriono lakukan tadi begitu ya. Iya, Nah, sebelum Bapak. kita mulai percakapannya, Pak, kita minum dulu ya. Ini ada minuman, diminum dulu supaya kita lebih rileks gitu, Pak Sri. Oke, Pak El. Ini minum dulu. Ya, ini saya juga minum nih. Terima kasih, Pak El, Gimana? waktunya. Iya, siap. Ini Pak Sriono udah siap? Siap, Pak. Baik, Pak Sriono. Nah, eh, kira-kira ini ya, Pak Sri, temuan-temuan apa nih Pak Sri yang Pak Sri temukan nih di dalam pengajaran tadi Pak Sri, pembelajaran tadi Pak Sri. Tantangan-tantangan atau kendala-kendala yang Pak Sri temukan apa Pak Sri? Baik, Pak El. Tadi saat saya mengajar, itu saya menemukan, saya itu merasa proses keterlibatan dan partisipasi siswa saya itu pembelajaran saya merasa kurang, Pak. Iya, 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 iya. Baik, partisipasi siswa kurang ya Pak ya, Ya, gitu. keterlibatan dan partisipasi siswa kurang. Keterlibatan dan partisipasi siswa kurang. Iya, 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 iya. Lalu Pak, dari kendala itu yang Bapak harapkan yang bisa saya bantu apa Pak Sri? Baik, Pak. Saya itu inginnya saya mendapatkan masukan atau solusi di percakapan ini tentang metode pengajaran saya, terutama dalam tadi proses keterlibatan dan partisipasi siswa di pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Itu, Bapak. Baik Bapak, jadi berarti dari yang Pak Sriono sampaikan ada kendala berupa proses keterlibatan atau partisipasi siswa kurang begitu ya, dan Pak Sri harapkan nanti setelah kita diskusi ini, Pak Sri jadi tahu bagaimana metode-metode atau kiat-kiat supaya dapat menarik partisipasi siswa begitu ya Pak Sri ya. Iya, Pak El. Seperti itu maksud saya. Oke, baik Pak Sri. Nah, sebelum kita lanjut Pak Sri, nah ini menurut Pak Sri, gitu ya, proses keterlibatan atau partisipasi siswa yang baik itu yang seperti apa Pak Sri? Menurut saya ya semua siswa itu ketika, kan saya gini Pak, saya kan guru guru praktek ya, guru praktek, sehingga harapannya itu semua siswa itu ya aktif melakukan kegiatan pembelajaran praktek, semua berpartisipasi di dalamnya, tidak ada yang ogah-ogahan untuk melaksanakan kegiatan praktek tersebut, sehingga semuanya aktif tanpa harus dioyak-oyak gitu Pak. Hmm, gitu gitu ya. Baik.
Terima kasih Pak Sri. Jadi tadi disampaikan semuanya aktif gitu ya, praktik gitu ya. Semuanya bisa aktif praktik tanpa dioyak-oyak begitu ya Pak Sri ya. Iya Pak. Nah, kira-kira ini Pak Sri, apa yang bisa dilakukan supaya murid-murid itu ya itu bisa seperti yang Pak Sri harapkan tadi, tanpa dioyak-oyak sudah aktif gitu ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya Pak ya? Baik Pak, jadi gini, yang kira-kira bisa saya lakukan sebetulnya, kan di dalam praktek yang pembelajaran praktek saya itu karakternya adalah kita bentuk kelompok-kelompok kecil, dan Hmm, kelompok kecil dalam satu kelas itu kan ada 20 siswa. ya. Terus kemudian saya bagi menjadi 5 kelompok, jadi satu kelompok itu ada 4 siswa Hmm, anggotanya. Nah, pada saat itu ada beberapa siswa yang memang tidak aktif mengikuti seperti yang temannya. Nah, langkah-langkah saya sebenarnya sudah beberapa sudah saya lakukan. Di antaranya adalah saya menunjuk salah satu dari kelompok itu untuk menjadi ya semacam pembimbing rekan sejawat kalau bahasa kita seperti itu. Jadi anak itu saya jadikan koordinator yang bertanggung jawab untuk supaya semua kelompok itu aktif melakukan kegiatan pembelajaran praktek gitu Pak. oke, baik Pak Sri. Tadi disampaikan begitu ya dari yang sama Pak Sri. Caranya dengan cara menunjuk satu anak di dalam kelompok itu yang berjumlah 4 sampai 5 orang ya Pak ya, untuk Iya dia Pak, bisa menjadi pemimpin rekan sejawat. Begitu, betul begitu Pak Sri? iya Pak El. Baik. Nah, selama ini ya yang sudah berjalan saja nih Pak Sri, kira-kira kalau Pak Sri melihat gitu ya, kualitas eh, kualitas dari apa yang sudah Pak Sri berikan atau treatment dari Pak Sriono ke murid-murid itu kualitasnya ada di skala berapa Pak? Dari skala 1 sampai 10 Pak. Ya itu baru mencapai KKM Pak, 7,5. 7,5 ya Pak, KKM-nya ya Pak ya. Saya Hmm, inginkan harus ya 8,5 atau 9 lah, biar nilainya masuk sangat bagus. ya, 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 ya. Ya, sekarang 7,5, nanti harapannya bisa 9 ke atas, bisa sampai 10 ya Pak Sri ya. Ya realnya ya 9 lah, maksimal 91, 92. Kalau sampai 10 tidak mungkin lah Maksimal sempurna. 9. 92, 9,5 Oke. lah. Iya, ini belum berani Pak Sriono ke angka 10 belum berani Pak. Karena gini kan di pelajaran saya itu kan kalau sampai maksimal 10 itu kan harus tersertifikasi. Jadi ya kita sebagai guru real saja kita memberi nilai itu maksimal ya berdasarkan kompetensi yang ada itu ya kalau tingkat pembelajaran di sekolah itu baru mencapai ya maksimal 95 itu. Oke, 95 ya Pak ya. Ya baik, jadi tadi dari skala 7,5 gitu ya Pak Siono ini berjuang harapannya nanti sampai 9,5 gitu ya. Karena ada yang bilang juga 10 itu kesempurnaan punya Tuhan gitu ya Pak Sri ya. Nah, oke. Nah, apa yang bisa Pak Sri lakukan untuk membantu anak-anak ya dan juga skala Pak Sriono tadi dari 7,5 sampai 9,5. Apa yang bisa Pak Sri kerjakan, Pak? Baik ini Pak, saya mengerjakannya gini. Dari kelompok itu tadi kan saya tunjuk satu koordinator. Dari koordinator Betul. itu
akan saya beri praktek tambahan yang intinya untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga nanti di kelompok dia bisa mengawasi, membenahi, atau bisa memberitahu jika teman-temannya belum mampu melakukan seperti yang disampaikan oleh temannya tadi. Nah, kenapa demikian? Karena anak-anak itu ketika langsung dengan saya sebagai gurunya, itu akan berbeda ketika yang menyampaikan temannya, sehingga dia lebih mudah beraktualisasi untuk melakukan praktek mencapai kompetensi yang ingin saya targetkan tadi, yaitu 9,5. Jadi anak-anak itu akan bisa aktif ternyata setelah saya mati ketika Pak gurunya tidak terlibat langsung di dalamnya. Kita hanya mengawasi keliling dari kelompok satu kelompok yang lainnya, sehingga siswa itu mampu untuk melakukan itu. Gitu, Pak. Baik, Mas Sri. Dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, berarti Bapak akan mengambil beberapa anak untuk mendapatkan praktik tambahan gitu ya, Pak ya, supaya mereka bisa memimpin satu kelompok. Betul begitu, Pak Sri? Ya, Pak Eli, begitu. Dan itu yang saya katakan tadi, pembimbingan rekan sejawat tadi, Pak. Pembimbingan rekan sejawat ya, Pak ya. Oke. Nah, ini Pak, kira-kira ini ya dari rencana yang Bapak sampaikan untuk Bapak menunjuk salah satu jadi pembimbing rekan sejawat, kemudian satu itu diberikan praktik tambahan begitu ya, supaya bisa mampu melaksanakan tugasnya. Kira-kira kapan itu Pak bisa mulai dipraktikkan gitu ya, dan juga kira-kira apa saja yang dibutuhkan Pak Sriono untuk dapat menerapkan itu, Pak Sri? Itu bisa saya lakukan itu sehari sebelum mata pelajaran saya sesuai jadwalnya, Pak. Misalnya jadwal besok, berarti hari ini siswa tersebut sudah saya ambil untuk saya beri pembelajaran secara khusus terkait dengan praktek yang kita lakukan besok. Kemudian ya itu tetap kami laksanakan di sekolah, karena memang biar kegiatan itu bisa berjalan tanpa harus kemana-mana gitu, Pak. Oke, berarti satu hari sebelum jam pelajaran Pak Sri sudah mempersiapkan begitu ya, leader-leader di dalam kelompok itu ya, Pak Sri ya. Iya, Pak Ilai, gitu. Oke, baik Pak Sri. Tadi tantangan yang dihadapi dan juga ide-ide gagasan pemecahan sudah Pak Sriono temukan sendiri begitu ya. Semoga dari rencana-rencana tadi yang disampaikan dapat berjalan dengan lancar ya. Dan kita akan lihat Pak Sriono, Iya, kalau Pak. begitu kita sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, nanti akan saya kabari. Begitu Pak Sri, terima kasih banyak Pak Sri atas Baik, waktunya. baik, sama-sama, Pak Semoga Ilai. ya Pak Sri, silakan melanjutkan kegiatan berikutnya Pak Sri. Baik, Terima terima kasih, kasih. Pak, atas petunjuknya. Baik Pak. Bagaimana Pak El terkait dengan kegiatan coaching hari ini? Ya, kegiatan coaching berjalan dengan lancar, Bu. Tadi Pak Sriono juga berperan aktif tadi, sangat sangat bersinergi dengan baik sehingga observasi dapat berjalan dengan lancar, Bu. Wah, luar biasa sekali. Saya juga melihatnya tadi sangat luar biasa sekali kegiatan coaching yang Pak El lakukan. Baik Pak El, sebelum kita melanjutkan percakapan kita, silahkan Pak El ambil nafas dulu,
Silahkan mau minum dulu, baru kita akan Oh ya, Bu. melanjutkan percakapan kita. Minum dulu ya, Bu. Ya, baik. Bagaimana perasaan Pak El setelah melakukan kegiatan coaching pada kesempatan hari ini? Ya, perasaannya lega, Bu. Bahagia, Bu. Terkait dengan kegiatan coaching yang Pak El laksanakan tadi, bagaimana menurut Pak El performa dalam kompetensi yang Pak El kembangkan? Oke, baik Bu Pariyati, terima kasih. Kalau menurut saya gitu ya, tadi saya sudah berusaha mendengarkan secara aktif begitu. Saya juga sudah berusaha untuk menahan untuk tidak cerita pengalaman begitu ya, ataupun berasumsi-asumsi begitu ya. Dan saya rasa saya mulai bisa belajar Bu untuk saya bisa mendengarkan aktif, mulai dengan saya memperhatikan Pak Sriono dengan seksama, gitu, fokus pada apa yang disampaikan begitu, dan saya mencoba untuk tidak melihat dari eh, apa ya, melihat dari pengalaman saya begitu ya, karena pengalaman saya berbeda dengan pengalaman Pak Sriono juga begitu. Intinya saya lebih melihatnya, saya lebih bisa untuk mengontrol diri saya untuk bisa mendengarkan secara aktif Hmm, begitu. iya. Baik Pak, kira-kira itu apa yang membuat Pak El itu menilai demikian? Ya, tadi saya sudah berusaha dan saya tadi saya lihat tidak melontarkan nasihat-nasihat atau asumsi-asumsi dari sisi pandang saya begitu. Jadi murni tadi dari apa yang Pak Sriono sampaikan begitu. Ya. Baik Pak El, memang sangat luar biasa sekali kegiatan coaching yang Pak El lakukan tadi nggih. Pak El sudah dapat mengembangkan apa yang ingin Pak El kembangkan seperti itu nggih. Pak El, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait kegiatan coaching yang Pak El lakukan? Boleh sekali Bu Par, silakan. Baik Pak El, saya tadi mengamati pada saat, eee, Pak El melakukan coaching itu sudah sesuai, bahkan, lebih tinggi ya dari standar yang kita rujuk tadi nggih. Terus bagaimana pendapat Pak El mendengar ini? Ya, saya senang sekali Bu kalau dilihatnya ternyata apa yang tadi saya kerjakan saat observasi itu dinilai Ibu lebih tinggi dari standar begitu ya. Terima kasih sekali Ibu. Meskipun demikian saya butuh masukan, butuh support, butuh motivasi dari Ibu Pariyati. Iya, baik Pak El. Namun tadi saya amati itu Bapak belum mengasosiasikan pengalaman terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Siono ya Pak El? Oh iya, memang seharusnya kita tidak boleh Bu, karena kan kita harus fokus pada coach sih, jadi bukan dari pengalaman saya gitu. Jadi memang murni dari coach sendiri. Oh iya, berarti, sudah sesuai dengan, langkah-langkah coaching ya dalam hal mendengarkan secara aktif nggih terkait dengan kegiatan coaching yang Pak El lakukan nggih? Nggih Bu, nggih Bu. Baik Pak El. Eee, Terkait dengan apa yang sudah Bapak kembangkan tadi, Bapak juga sudah mendengarkan aktif, Bapak sudah tidak menyela, jawaban dari si koci, Bapak juga sudah memberikan kesempatan kepada Pak Sriono selaku koci untuk menyampaikan ide, gagasan atas permasalahan yang sudah dihadapinya nggih. Eee, Kira-kira hal apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya terkait dengan pengembangan yang sudah Bapak capai ini? Ya, terima kasih Bu Par. Rencana ke depan saya akan mengasah keterampilan saya di dalam
komunikasi yang memberdayakan, Bu. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip kemitraan, proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching gitu ya, tentunya dengan komunikasi-komunikasi yang baik. Nah, salah satunya tadi dengan cara mendengarkan aktif begitu. Saya akan berlatih lagi untuk bisa mendengarkan dan menahan diri saya untuk bicara gitu ya, untuk menyampaikan apa yang dari persepsi saya sendiri, tapi lebih banyak mendengarkan. Rencananya Baik ke Pak. depan begitu. Oke. Baik Pak El, terima kasih untuk kegiatan pengembangan yang akan Bapak lakukan itu. Untuk rencana kegiatan pengembangan kemampuan coaching yang ingin Bapak kembangkan itu kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Ya ini minggu depan itu masih jadwal supervisi guru-guru gitu ya, Bupar. Jadi saya bisa langsung mempraktekkan dengan segera begitu mulai minggu depan, Bu. Gitu. Di Mmm. sekolah saya, Bu. Nggih nggih. Baik Pak El, terkait dengan rencana kegiatan, yang akan Pak El lakukan di sini serta apa yang sudah Pak El capai terkait dengan pengembangan diri Pak El ini akan saya catat pada, eee, catatan atau rubrik hasil pengamatan pada form supervisi akademik. Nggih, Pak, dan selanjutnya nanti kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya sesuai dengan apa yang, Pak El rencanakan. Semoga apa yang Pak El rencanakan nanti bisa, eee, mengembangkan kemampuan coaching yang Pak El miliki sesuai apa yang Pak El harapkan. Ngaten ya, Pak El, ya? Oke, Bupar, terima kasih sekali, Bupar. Ya, terima kasih. Sekali lagi apresiasi luar biasa atas perkembangan, serta capaian yang sudah Pak El lakukan sampai hari ini. Sampai ketemu, besok di sesi selanjutnya ya Pak El. Terima kasih, selamat siang Pak El, selamat Baik, beristirahat. Bupar. Selamat siang. Demikian tadi tugas praktek coaching supervisi akademik yang dapat kami lakukan. Apabila ada kekurangan dalam kami menyampaikannya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih telah menyaksikan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak El terkait dengan kegiatan coaching hari ini? Ya, kegiatan coaching berjalan dengan lancar, Bu. Tadi Pak Sriono juga berperan aktif tadi, sangat sangat bersinergi dengan baik sehingga observasi dapat berjalan dengan lancar, Bu. Wah, luar biasa sekali. Saya juga melihatnya tadi sangat luar biasa sekali kegiatan coaching yang Pak El lakukan. Baik Pak El, sebelum kita melanjutkan percakapan kita, silahkan Pak El ambil nafas dulu. Silahkan mau minum dulu. Baru kita akan Oh iya, Bu. melanjutkan percakapan kita. Minum dulu ya, Bu. Ya, baik. Bagaimana perasaan Pak El setelah melakukan kegiatan coaching pada kesempatan hari ini? Ya, perasaannya lega, Bu. Bahagia, Bu. Ya. Terkait dengan kegiatan coaching yang Pak El laksanakan tadi, bagaimana menurut Pak El performa dalam kompetensi yang Pak El kembangkan? Oke, baik Bu Pariyati, terima kasih. Kalau menurut saya gitu ya, tadi saya sudah berusaha mendengarkan secara aktif begitu. Saya juga sudah berusaha untuk menahan untuk tidak cerita pengalaman begitu ya, ataupun
berasumsi-asumsi begitu ya. Dan saya rasa saya mulai bisa belajar Bu untuk saya bisa mendengarkan aktif, mulai dengan saya memperhatikan Pak Sriono dengan seksama, itu fokus pada apa yang disampaikan begitu, dan saya mencoba untuk tidak melihat dari eh, apa ya, melihat dari pengalaman saya begitu ya, karena pengalaman saya berbeda dengan pengalaman Pak Sriono juga begitu. Intinya saya lebih melihatnya saya lebih bisa untuk mengontrol diri saya untuk bisa mendengarkan secara aktif Hmm, begitu. iya. Baik Pak, kira-kira itu apa yang membuat Pak L itu menilai demikian? Ya, tadi saya sudah berusaha dan saya tadi saya lihat tidak melontarkan nasihat-nasihat atau asumsi-asumsi dari sisi pandang saya begitu. Jadi murni tadi dari apa yang Pak Sriono sampaikan begitu. Ya. Baik Pak L, memang sangat luar biasa sekali kegiatan coaching yang Pak L, lakukan tadi nggih, Pak L sudah dapat mengembangkan apa yang, ingin Pak L kembangkan seperti itu nggih. Pak L, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait kegiatan coaching yang Pak L lakukan? Boleh sekali Bu Par, silakan. Baik Pak L, saya tadi mengamati pada saat, eee, Pak L melakukan coaching itu sudah sesuai, bahkan, lebih tinggi ya dari standar yang kita rujuk tadi nggih. Terus bagaimana pendapat Pak L mendengar ini? Ya, saya senang sekali Bu kalau dilihatnya ternyata apa yang tadi saya kerjakan saat observasi itu dinilai Ibu lebih tinggi dari standar begitu ya. Terima kasih sekali Ibu. Meskipun demikian saya butuh masukan, butuh support, butuh motivasi dari Ibu Pariyati. Iya, baik Pak L. Namun tadi saya amati itu Bapak belum mengasosiasikan pengalaman terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Sriono ya Pak L? Oh iya, memang seharusnya kita tidak boleh Bu, karena kan kita harus fokus pada coach sih, jadi bukan dari pengalaman saya begitu. Jadi memang murni dari coach sendiri. Oh iya, berarti, sudah sesuai dengan, langkah-langkah coaching ya dalam hal mendengarkan secara aktif nggih terkait dengan kegiatan coaching yang Pak L lakukan nggih? Nggih Bu, nggih Bu. Baik Pak L. Eee, Terkait dengan apa yang sudah Bapak kembangkan tadi, Bapak juga sudah mendengarkan aktif, Bapak sudah tidak menyela, jawaban dari si koci, Bapak juga sudah memberikan kesempatan kepada Pak Sriono selaku koci untuk menyampaikan ide, gagasan atas permasalahan yang sudah dihadapinya nggih. Eee, Kira-kira hal apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya terkait dengan pengembangan yang sudah Bapak capai ini? Ya, terima kasih Bu Par. Rencana ke depan saya akan mengasah keterampilan saya di dalam komunikasi yang memberdayakan Bu. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip kemitraan, proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching gitu ya, tentunya dengan komunikasi-komunikasi yang baik. Nah, salah satunya tadi dengan cara mendengarkan aktif begitu. Saya akan berlatih lagi untuk bisa mendengarkan dan menahan diri saya untuk bicara gitu ya, untuk menyampaikan apa yang dari persepsi saya sendiri, tapi lebih banyak mendengarkan. Rencananya Baik ke Pak, depan begitu. nggih. Baik Pak L, terima kasih untuk, kegiatan pengembangan yang akan Bapak lakukan itu. Untuk rencana kegiatan pengembangan kemampuan coaching yang ingin Bapak kembangkan itu kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Ya ini minggu depan itu masih
jadwal supervisi guru-guru gitu ya, Bu Par. Jadi saya bisa langsung mempraktekkan dengan segera begitu mulai minggu depan, Bu. Gitu. Di sekolah saya, Bu. Nggih nggih. Baik, Pak El, terkait dengan rencana kegiatan, yang akan Pak El lakukan di sini, serta apa yang sudah Pak El capai terkait dengan pengembangan diri Pak El ini akan saya catat pada catatan atau rubrik hasil pengamatan pada form supervisi akademik. Nggih, Pak, dan selanjutnya nanti kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya sesuai dengan apa yang, Pak El rencanakan. Semoga apa yang Pak El rencanakan nanti bisa, mengembangkan kemampuan coaching yang Pak El miliki sesuai apa yang Pak El harapkan. Ngaten ya, Pak El, ya? Oke, Bu Par, terima kasih sekali, Bu Par. Ya, terima kasih. Sekali lagi apresiasi luar biasa atas perkembangan, serta capaian yang sudah Pak El lakukan sampai hari ini. Sampai ketemu, besok di sesi selanjutnya ya, Pak El. Terima kasih, selamat siang Pak El, selamat Baik, beristirahat. Bu Par. Selamat siang. Demikian tadi tugas praktek coaching supervisi akademik yang dapat kami lakukan. Apabila ada kekurangan dalam kami menyampaikannya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih telah menyaksikan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.